Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Pada fase-fase akhir Perang Dunia II, atau lebih tepatnya bulan Agustus 1945 yang lalu, dua kota besar di Jepang rata dengan tanah akibat serangan bom atom yang dilancarkan oleh Amerika Serikat. Serangan bom atom tersebut merupakan serangan bom paling masif yang terjadi selama era Perang Dunia II. Ada ratusan ribu orang tewas akibat serangan tersebut. Bahkan, para ahli sepakat bahwa pengeboman di dua kota itu telah menewaskan lebih dari 300.000 korban jiwa. Berikut ulasan tentang fakta yang sebenarnya di balik bom atom Hiroshima dan Nagasaki versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, apa sebenarnya bom atom? Secara sederhana, bom atom merupakan bom yang meledakkan energi akibat fisi atau pembelahan inti dari molekul atom, yakni neutron dan nukleus, seperti diulas dalam Atomic Heritage. Jika neutron menyerang atau bertemu dengan nukleus, maka nukleus tersebut akan melepaskan energi yang sangat besar dan dapat menghancurkan benda fisik di sekitarnya. Biasanya, bom atom menggunakan bahan dasar berupa atom dari isotop uranium dan plutonium. Bisa dikatakan bahwa bom atom juga sama dengan bom nuklir karena sama-sama menggunakan kemampuan pembelahan inti pada molekul atom. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia II lalu memiliki kekuatan sebesar 20 kiloton TNT. Kekuatan seperti ini sanggup meratakan kota dengan tanah hanya dalam sekali ledakan. Saat ini, manusia sudah dapat menciptakan bom atom dengan kekuatan 70 megaton TNT, yang artinya ribuan kali lebih mematikan dibandingkan dengan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua, Perjanjian Quebec menjadi surat resmi Amerika Serikat untuk menggunakan bom atom pada Perang Dunia II. Tentu saja Amerika Serikat tidak begitu saja menyerang Jepang dengan bom atom. Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki berkat persetujuan dari Britania Raya melalui Perjanjian Quebec yang ditandatangani pada tahun 1943. Perjanjian Quebec adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara sekutu, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Pada dasarnya, perjanjian tersebut berisi tentang kerjasama di bidang nuklir dan diperuntukannya dalam periode Perang Dunia Kedua. Seperti dicatat dalam Nuclear Files, Perjanjian Quebec ditandatangani oleh Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Britania Raya Sir Winston S. Churchill. Perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, negara-negara sekutu dapat menggunakan sumber daya terbaiknya untuk bertahan dan menyerang. Yang ketiga, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki adalah klimaks dari Perang Pasifik antara Amerika dan Jepang. Peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki tidak terjadi begitu saja. Alasan kuat mengapa Amerika Serikat sampai begitu tega menghancurkan dua kota besar di Jepang tersebut. Salah satu konstruksinya adalah Perang Pasifik yang terjadi pada tahun 1937 hingga 1945. Pada tahun 1941, Jepang dengan teknologi perang yang disegani di Asia telah menyerang Amerika Serikat dan banyak negara anggota Britania Raya lainnya. Serangan Jepang ke Amerika Serikat dikenal sebagai peristiwa Pearl Harbor. Kala itu, Amerika dan sekutu cukup dikejutkan oleh serangan Jepang. Amerika Serikat yang diserang secara tiba-tiba telah merasa seperti dikhianati oleh kekaisaran Jepang. Pasalnya, kedua negara tersebut tengah melakukan diplomasi perdamaian. Pada akhirnya, Amerika terpaksa mengakhiri perang tersebut dengan serangan serius, yakni bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Yang keempat, Nagasaki tidak termasuk daftar negara yang diserang Amerika Serikat. Daftar negara yang dibuat Amerika Serikat hanya berisikan Kokura, Hiroshima, Yokohama, Niigata, dan Kyoto sekitar awal 1945. Target-target dari daftar kota itu maksud kami adalah tersebut disusun dan dievaluasi untuk dipilih kota mana yang akan dijatuhi bom atom. Hiroshima yang merupakan kota terbesar ke-7 Jepang ada di urutan teratas daftar itu. Sementara itu Kyoto tidak menjadi target karena faktor sejarah dan budayanya. Yang kelima, ultimatum sekutu. Pada tanggal 26 Juli dalam deklarasi Potsdam, Inggris, China, dan Amerika Serikat memperingatkan Jepang bahwa mereka harus menyerah atau akan menghadapi kehancuran total segera. Jepang ternyata tidak menghiraukan deklarasi Potsdam dan masih menolak untuk menyerah.
Alhasil, sekutu memutuskan untuk menyerang Jepang dengan senjata nuklir atau bom atom yang baru saja dikembangkan Amerika Serikat dalam proyek Manhattan. Pada 6 Agustus 1945, bom yang disebut Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima. Sekitar 70.000 hingga 80.000 penduduk Hiroshima tewas dalam peristiwa itu. Yang keenam, bom Hiroshima dan Nagasaki memiliki desain yang berbeda. Kedua bom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki ternyata memiliki desain berbeda. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima diberi nama Little Boy. Bom tersebut terbuat dari uranium-235, sedangkan bom Nagasaki diberi nama Fat Man. Terbuat dari plutonium yang didesain dengan lebih kompleks. Daya ledak bom di Hiroshima mencapai 15 kiloton, sedangkan Nagasaki mencapai 21 kiloton. Namun, korban jiwa dari dampak bom atom di Hiroshima dan Nagasaki berbeda jauh karena letak geografis. Hiroshima berada di dataran yang rata sehingga ledakan bom bisa menyebar ke semua daerah dan menyebabkan 90% bangunan Hiroshima hancur seketika. Sedangkan Nagasaki dikelilingi oleh dataran tinggi yang mampu menahan efek ledakan. Penduduk yang tinggal di balik dataran tinggi bisa terhindar dari dampak langsung ledakan bom atom tersebut. Yang ketujuh, peringatan ledakan dari Amerika Serikat kepada Jepang. Beberapa hari sebelum jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, Amerika Serikat memberikan peringatan serangan udara berupa pamflet yang dijatuhkan dari pesawat yang menyerahkan penduduk agar segera mengevakuasi diri. Pamflet tersebut menjelaskan Amerika akan menghancurkan pabrik pembuatan senjata dan alat-alat militer dengan bom. Pesan ini juga disampaikan melalui radio setiap 15 menit. Setelah bom meledak di Hiroshima, pamflet kembali dijatuhkan yang menyebutkan ledakan sebelumnya hanya disebabkan satu bom saja dan serangan kedua akan segera diluncurkan. Yang kedelapan, Perang Dunia II berakhir, namun Perang Dingin muncul. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki memang telah mengakhiri Perang Dunia II. Namun sebagai gantinya muncul Perang Dingin yang terjadi antara pihak Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan pihak komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Seperti ditulis dalam laman histori, Perang Dingin dapat dianggap sebagai periode ketegangan politik antara Amerika dengan Uni Soviet yang terjadi pada tahun 1947 hingga 1991. Pada era Perang Dingin, kedua negara saling berlomba dan bersaing untuk menjadi yang terbaik di dunia. Mulai dari politik, ekonomi, militer, hingga teknologi, semuanya ditunjukkan pada dunia untuk menentukan mana yang terbaik dan paling unggul. Yang kesembilan, dampak bom atom Hiroshima dan Nagasaki bagi Jepang dan dunia secara umum. Bagi Jepang sendiri, peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki merupakan sebuah peristiwa yang mengubah sejarah dan cara pandang. Jepang yang terkenal anti dengan kata menyerah, akhirnya harus benar-benar menyerah tanpa syarat pada pihak Barat, yakni Amerika Serikat dan Britania Raya. Namun, di sisi lain, Jepang juga semakin maju. Mereka justru semakin kuat di bidang teknologi dan saat ini dapat menguasai dunia melalui hasil karya teknologi mereka. Bahkan, saat ini Jepang justru menjadi rekan dan sekutu bagi Amerika Serikat dalam bekerja sama di bidang teknologi dan militer. Dunia juga terdampak akibat peristiwa kelam tersebut, mulai Perang Dingin hingga kemajuan sains maksud kami di beberapa bidang merupakan dampak tak langsung yang diakibatkan oleh pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, demikianlah ulasan tentang fakta yang sebenarnya di balik bom Nagasaki dan Hiroshima versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.